Di pinggiran desa, tepat di samping hutan lebat, berdiri sebuah gubuk kecil yang reyot. Di sanalah seorang pria sederhana tinggal bersama istri dan dua anaknya. Semua orang hanya memanggilnya penebang kayu. Jarang ada yang menanyakan namanya, sebab hidupnya tidak menonjol dibandingkan orang-orang lain di desa. Namun, dalam hatinya ada kejujuran dan ketulusan yang membuat siapapun yang mengenalnya diam-diam menghormatinya. Hari-hari penebang kayu selalu dimulai sebelum matahari terbit. Ia membawa kapaknya, memanggul karung tua di pundaknya, lalu berjalan menuju hutan. Anak-anaknya masih terlelap saat ia berangkat. Ia tahu, bila terlambat, maka malam itu di rumah tidak akan ada makanan, dan anak-anaknya akan tidur dalam keadaan lapar. Hutan masih sunyi, hanya terdengar kicauan burung, desir dedaunan, dan suara kapaknya yang menghantam dahan kering. Keringatnya menetes ke tanah, sementara doa yang sama selalu bergetar di dalam hatinya. Ya Rabb, berilah AKU rezeki yang halal. Jangan biarkan anak-anakku kelaparan. Limpahkan keberkahan pada jerih payahku. Namun seringkali, meski seharian penuh bekerja, ia hanya mendapat sedikit uang. Itu pun hanya cukup membeli sepotong roti dan sedikit tepung. Istrinya memasak dengan sabar, meski matanya menyimpan kekhawatiran. Anak-anak dengan polos menerima makanan seadanya, tanpa pernah mengeluh. Orang-orang di desa kadang meremehkannya. Bertahun-tahun kau kerja keras, tapi tetap hidup miskin. Tidak adakah cara mudah untukmu? Kenapa tidak mencari jalan pintas seperti orang lain? Tapi penebang kayu selalu tersenyum dan menjawab, jalan mudah belum tentu jalan yang benar. Bagiku, sesuap rezeki halal lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Namun saat malam tiba, ketika tubuh letihnya rebah, hatinya diliputi kesedihan. Ia memikirkan masa depan anak-anaknya, mengingat air mata diam-diam istrinya. Terkadang ia bertanya dalam hati, seandainya AKU memilih jalan lain, apakah HIDUP akan lebih mudah? Tapi suara hatinya berbisik lembut. Bersabarlah, sesungguhnya yang sabar pasti menang. Bayang-bayang kemiskinan tidak pernah hilang dari hidupnya. Tetapi dalam dadanya ada cahaya tersembunyi, pertanda ujian besar dan keajaiban yang menantinya. Suatu pagi, ia kembali masuk hutan. Langit mendung, kabut tipis menyelimuti pepohonan. Embun di dedaunan berkilauan, dan kicau burung terdengar lebih pelan, seakan memberi isyarat bahwa sesuatu akan terjadi. Saat ia mengangkat kapaknya hendak menebang pohon besar, terdengar suara aneh dari balik semak. Ia terkejut, sebab di hutan ada serigala dan beruang, tapi yang muncul membuatnya nyaris berhenti bernapas. Seekor rusa berdiri di hadapannya. Namun bukan rusa biasa. Bulu tubuhnya berkilau bagai emas, tanduknya memancarkan cahaya, dan matanya begitu dalam serta penuh kasih sayang, laksana mata manusia. Rusa itu melangkah perlahan mendekatinya. Setiap langkahnya membawa ketenangan, seakan seluruh hutan tunduk dalam diam. Penebang kayu gemetar, hampir menjatuhkan kapaknya. Tiba-tiba rusa itu berbicara dengan suara lembut. Jangan takut wahai manusia. Aku datang bukan untuk menyakitimu. Penebang kayu terbelalak. Engkau bisa bicara. Rusa itu mengangguk dan berkata, dengan izin Allah aku berbicara. Aku adalah rusa ajaib, penjaga rahasia hutan ini. Selama berabad-abad aku berkelana di sini, tetapi aku hanya menampakkan diri pada hati yang jujur dan bersih. Kaki penebang kayu gemetar, antara takut dan damai. Lalu, mengapa engkau menampakkan diri padaku? Tanyanya. Rusa menatapnya dalam-dalam. Sebab engkau diuji dengan kelaparan, tapi tidak meninggalkan kejujuran. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang sabar. Aku datang untuk memberi hadiah kepadamu. Hadiah apa? Rusa menengadah, tanduknya memantulkan cahaya langit. Seluruh hutan pun terang benderang. Bukan kekuatan sihir yang kuberikan, sebab kekuatan sejati ada pada iman dan kejujuran. Aku berjanji, selama engkau hidup dalam kebenaran, rezekimu akan diberkahi. Anak-anakmu tidak akan kelaparan, rumahmu tidak akan kekurangan. Tetapi jika sekali saja engkau berbohong atau mengambil yang haram, keberkahan itu akan hilang. Air mata penebang kayu menetes. Ia menengadah berdoa, Ya Rabb, inilah yang selalu kuinginkan. Anak-anakku kenyang dari rezeki halal, aku berjanji, seumur hidupku tak akan kutinggalkan kebenaran. Rusa tersenyum, lalu perlahan berjalan menjauh, meninggalkan jejak cahaya di tanah. Kabut pun sirna, hutan kembali seperti semula. Hari itu, kehidupan penebang kayu mulai berubah. Odonnya terjual lebih mahal, tanpa tawar-menawar seakan membawa keberkahan. Pulang ke rumah, ia disambut senyum cerah anak-anak dan air mata syukur istrinya. Hari demi hari, berkah itu terus bertambah. Ia tidak serakah, bahkan membantu fakir miskin dengan rezeki yang ia dapat.
Namun sebagian orang iri dan mulai mencurigainya. Pasti ada tipu dayanya? Mana mungkin tiba-tiba hidupnya berubah? Tapi penebang kayu tetap teguh. Ia tidak mau membuka rahasia rusa ajaib. Hanya berkata, "Rezekiku datang karena AKO tidak pernah berbuat curang. Allah memberkahi jerih payahku. Ujian demi ujian datang. Tawaran kekayaan haram, rayuan untuk berbohong, hingga godaan emas yang berkilau. Namun ia selalu teringat pesan rusa. Satu suapan haram bisa menghancurkan 1000 suapan halal." Setiap kali ia memilih kebenaran, hidupnya semakin diberkahi. Sampai akhirnya, seluruh desa menyadari bahwa berkah sejati bukanlah emas atau kekuasaan, melainkan hati yang jujur. Rusa ajaib beberapa kali muncul kembali, mengingatkan dan meneguhkan hatinya. Hingga suatu hari, rusa ITU berkata, "Engkau telah lulus ujianmu. Ingatlah, keajaiban terbesar bukanlah emas atau kekuatan, melainkan kejujuran yang menumbuhkan keberkahan." Tahun berganti, rambut penebang kayu memutih. Anak-anaknya tumbuh menjadi orang baik dan jujur. Istrinya tetap bersabar hingga akhir hayat. Ketika penebang kayu wafat, seluruh desa menangis. Mereka tahu, dengan kejujurannya, ia telah mengubah nasib desa. Sejak hari ITU, setiap orang tua memberi nasihat kepada anaknya. Kejujuran adalah keajaiban terbesar. Berkah Allah turun kepada hati yang tidak mengenal dusta. Dan konon, rusa ajaib ITU masih berkeliaran di hutan, menunggu hati yang tulus untuk kembali ditemuinya. Pesan akhir kisah. Keajaiban sejati bukanlah emas atau kekuatan sihir. Keajaiban sejati adalah kejujuran dan kesabaran yang bersemayam di hati. Siapapun yang berpegang pada kebenaran, Allah akan melimpahkan keberkahan dalam hidupnya.